Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Gasani dari kelas 11 MIPA 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai esai. Menulis esai menjadi bagian penting untuk melatih kemampuan dalam dunia kepenulisan. Karena esai sendiri dapat mengandung opini atau argumen dari penulis yang disertai dengan teori atau bukti yang valid. Lalu, kenapa saya tertarik membahas ini? Karena esai dapat berguna untuk kita semua, terutama untuk para pelajar SMA, untuk mengikuti berbagai macam kegiatan, seperti lomba, mendaftarkan kuliah, atau sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan beasiswa, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana langkah-langkah membuat esai. Yang pertama adalah tentukan topik. Pikirkan terlebih dahulu tipe naskah apa yang akan kita tulis. Apakah berupa tinjauan umum atau analisis topik secara khusus. Jika hanya merupakan tinjauan umum, maka boleh langsung menuju ke langkah berikutnya. Tapi jika ingin melakukan analisis khusus, topik harus benar-benar spesifik. Jika topik masih terlalu umum, kita bisa mempersingkat topiknya lagi. Yang kedua adalah buatlah kerangka atau garis besar esai. Setelah mendapat topik yang akan dibahas, buatlah kerangka atau garis besar esai. Seperti apa saja yang ingin ditulis, dari mana sumbernya, hingga penyampaiannya akan menggunakan cara seperti apa dalam tulisannya. Lalu yang ketiga adalah tulis poin penting dengan beberapa subtopik. Setelah selesai dengan garis besar esai, yang akan kita buat adalah mulai dengan poin-poin penting yang akan disampaikan. Kemudian, buatlah beberapa subtopik dan kembangkan subtopik yang telah kita buat. Lalu yang keempat, tulis dalam kalimat dengan singkat, jelas, dan rinci. Penulisan esai harus menggunakan kalimat singkat, jelas, dan rinci. Karena suatu pernyataan esai merupakan cerminan dari esai dan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh penulisnya. Nah, pernyataan esai ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah menyatakan topik dan menyatakan poin-poin penting dari esai. Lalu yang kelima, gunakan gaya penulisan untuk menarik perhatian pembaca. Nah, ada beberapa tips dari saya tentang bagaimana menarik perhatian pembaca ketika membaca esai kita. Yang pertama adalah memulai dengan suatu informasi yang nyata dan terpercaya. Nah, informasi ini tuh tidak perlu benar-benar baru untuk pembaca, namun bisa menjadi ilustrasi untuk poin-poin yang akan dibuat. Kedua adalah memulai dengan anekdot, yaitu suatu cerita yang menggambarkan poin-poin yang dimaksud. Nah, tapi kita juga perlu hati-hati dalam membuat anekdot, karena meski anekdot ini efektif untuk membangun ketertarikan pembaca, kita juga harus menggunakannya dengan tepat dan hati-hati. Ketiga adalah menggunakan dialog dalam 2 atau 3 kalimat antara beberapa pembicara untuk menyampaikan poin. Nah, tadi adalah beberapa tips yang bisa kalian gunakan ketika sedang menulis esai. Lalu yang keenam, ada menuliskan simpulan di bagian akhir esai. Ini bagian paling penting juga. Jangan lupa tuliskan simpulan dari beberapa topik yang telah dibahas. Nah, simpulan ini merupakan rangkuman dari poin-poin yang telah kita kemukakan dan memberikan perspektif akhir kepada pembaca. Nah, yang ketujuh, lakukan pemeriksaan ulang tulisan. Yang perlu kita lakukan saat melakukan pemeriksaan ulang adalah yang pertama, meneliti urutan paragraf mana yang paling kuat. Kita bisa meletakkan paragraf terkuat pada urutan pertama, dan paragraf terlemah berada di urutan di tengah. Namun, urutan tersebut juga tetap harus masuk akal. Jika naskah menjelaskan suatu proses, maka tetap harus bertahan pada urutan yang telah dibuat. Kedua, teliti format penulisan. Kita harus teliti dalam format penulisan seperti margin, spasi, nama, tanggal, dan sebagainya. Yang ketiga, teliti tulisan jangan sampai ada yang salah pengetikan. Yang keempat, pertanyakan, apakah masuk akal? Tinggalkan dulu naskah kita selama beberapa jam, kemudian baca kembali, dan tanya kembali, apakah masih masuk akal? Yang kelima, pastikan bahwa kalimat satu dengan yang lainnya mengalir dengan halus dan lancar. Bila tidak, bisa ditambahkan beberapa kata
kata dan frasa untuk menghubungkannya. Bisa juga ditambahkan satu kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Yang keenam, ulangi sekali lagi untuk mengecek penulisan dan tata bahasa yang kita gunakan dalam esai. Baik, demikian langkah-langkah untuk membuat esai. Sebenarnya membuat esai itu mudah, asalkan kita sudah memahami struktur dalam tulisannya, juga kita sudah tahu topik-topik dan poin-poin apa yang akan kita tulis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.